Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat Gereja Toraja Gunung Putri yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa di Rehat Pagi ini edisi Jumat 22 September 2023. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang malam yang telah kami lewati. Dan Tuhan bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman boleh menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pagi ini terambil dari Bilangan pasal ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prai, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ." Amin. Bersungut-sungut, maknuku-nuku. Perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pasti sangat melelahkan. Dengan demikian pasti mempengaruhi mental mereka. Emosi kadang tidak terkontrol, walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus. Sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa. Apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Mana dari Tuhan sudah dianggap membosankan, lalu dibanding-bandingkan dengan makanan budak di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan mana untuk dimakan, mereka semua senang. Tuhan sangat memerhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktunya. Namun setelah berlangsung beberapa lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan, Sang Pemberi mana itu. Akibat dari bersungut-sungut itu, Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkannyalah nyala api yang merajalela di sekitar tempat perkemahan mereka. Lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang. Karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, keluhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu, mari menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup dalam pengharapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Yesaya 40 ayat 29. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, Tuhan, sungguh sangat menguatkan kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, untuk tidak bersungut-sungut apapun keadaan kami, kesulitan kami yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi. Kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk semua warga jemaat Gereja Toraja Gunung Putri dimanapun mereka berada. Berkati mereka hari ini dalam segala aktivitas hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Kartini. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, sukacita, semangat di dalam pelayanan. Kami juga naikkan doa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Tuhan, penuhkan sukacita buat mereka, bahagia, berkati mereka senantiasa dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik dari Bapak Ani, Ibu Lucia yang saat ini dirawat di rumah sakit di Makassar. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang dialami saudara kami ini. Engkau tahu apa yang dirasakan Ibu Lucia ini. Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan saudara kami ini. Berkatilah tim medis, perawatan di sana, pendampingan keluarga, makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah semua itu boleh menjadi sarana kesembuhan untuk saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun saat ini dalam pergumulan, dalam kesulitan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan melepaskannya, Engkau sendiri yang turut campur tangan, berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tahu apa yang kami rasakan dan kami alami. Kami hanya menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Tetap bersandar hanya kepada-Mu saja, berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berikan kedamaian, kerukunan bangsa negara kami. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami serahkan hidup dan kehidupan kami hari ini. Dari awal kami bangun hingga nanti kami boleh istirahat kembali di dalam tangan pimpinan dan penyertaan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.